Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua diberikan taufik hidayah bisa bermajlis di tempat ini dalam konteks kita menghadiri syukuran akikah Ananda Andi Muhammad Nausyad Anasya Rahman. Alhamdulillah, dan kami wajib menghafal namanya karena anak ini di bulan Oktober kemarin ya, masih dalam perut bersama kami Masya Allah, yang kecil di level kami, jadi Masya Allah. Alhamdulillah satu keluarga kemarin ya, dengan keadaan ibunya juga itu sedang hamil 5 bulan. Alhamdulillah atas izin Allah, bayinya sehat walafiat dan insya Allah jadi anak soleh ya. Karena ibunda dan ayahnya juga Masya Allah tidak berhenti beribadah selama di sana, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu di antara cita-cita rahimahullah. Karena kami juga pernah membawa Pak Rahman umroh waktu itu. Di antara cita-cita beliau memang pernah ngomong ke saya, dia bilang mau sekali saya punya cucu ustaz menghafal Quran ya, rahimahullah ya. Mudah-mudahan Allah jadikan di antara cucu-cucunya insya Allah para hafid-hafid Al-Quran dan orang-orang soleh yang bisa insya Allah bermanfaat bagi agama, keluarganya dan bangsanya insya Allah. Singkat saja Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kelahiran seseorang anak itu adalah bagian nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Pak di muka bumi ini yang lebih berharga dari anak. Jabatan kita bisa tinggal, harta kita akan tinggalkan, datang dan pergi, tapi anak adalah investasi terbesar kita dunia akhirat. Maka semua usaha kita di muka bumi ini, semua yang direstrikan Allah di muka bumi ini untuk anak kita, jangan pernah kita hitung-hitung, jangan pernah kita tawar-menawar, karena inilah investasi terbaik. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam", kalau anak cucu Adam itu nanti meninggal, semua amalannya terputus, min qata'a amaluh illa min thalath, kecuali 3 yang walaupun dia dikubur nanti terus mengalir amalan itu, yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Ketika saya di jurusan ilmu hadis, saya meneliti hadis ini Pak, di S3 waktu itu disertasi saya ada hadis ini di dalamnya. Saya meneliti mana yang paling penting dari 3 ini, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan. Ternyata dari 3 ini Bapak Ibu sekalian, yang selalu disebut Nabi di akhir itu biasanya paling penting. Karena anak soleh yang mendoakan, dia bisa menjadi amal jariah dan bisa menjadi perpanjangan tangan bagi ayahnya kalau sudah meninggal. Dia bisa melakukan sedekah jariah untuk ayahnya. Kalau dia soleh, harta ayahnya dia gunakan pada kebaikan. Kalau dia soleh, harta ayahnya dia gunakan pada sesuatu yang manfaat. Dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun perusahaan, yang perusahaannya dia pekerjakan orang dengan baik dan seterusnya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dia bisa menjadi pengganti ayahnya yang telah memberikan pada dia ilmu selama dia hidup. Maka anak ini bisa mengcover 2 yang di awal, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Makanya anak soleh yang mendoakan inilah yang paling penting ketika kemudian kita wafat nanti, ini akan menjadi investasi terbaik kita. Maka jagalah anak kita sebagaimana Nabi SAW selalu menjaga putra putrinya, sebagaimana Nabi SAW sampai menikahkan Ruqayyah kepada Utsman bin Affan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya itu anak dijaga. Ketika Ruqayyah anaknya Nabi dinikahkan ke Utsman meninggal. Ruqayyah meninggal. Setelah itu setelah selesai masa iddahnya, kemudian Utsman dipanggil lagi. Kata Nabi, "Wahai Utsman, saya masih punya 1 anak perempuan namanya Ummu Kalsum. Maukah kamu menikahinya lagi?" Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya seorang orang tua mengurus anak sampai pernikahannya, memilihkan jodoh yang terbaik. Itu adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Akhirnya Utsman menikah lagi dengan Ummu Kalsum. Jadilah Utsman sahabat Nabi yang dijuluki Dzun-Nurain, 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi SAW. Begitu juga Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang juga kita tahu keislamannya luar biasa, kita tahu imannya luar biasa. Maka dalam menjaga anak Bapak Ibu sekalian, dalam mendidik anak butuh 3 hal. 1, keimanan kita, keyakinan bahwa percayalah setiap anak itu bintang, dan setiap bintang Bapak Ibu sekalian punya cahayanya. Kata Syekh saya di Sudan dulu, beliau mengatakan al-aulad kal nujum.
Anak-anakmu itu bintang semua. Jadi tidak ada Pak anak itu boleh dibeda-bedakan. Semua anak itu punya kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Jadi tidak boleh dalam dunia pendidikan anak kita terlalu memuji satu anak dan terlalu merendahkan anak yang lain. Tidak boleh. Semua karena semuanya bintang. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, anak yang mana yang menarik dengan kita ke surga. Kita tidak tahu. Maka tidak boleh dalam dunia pendidikan kita membeda-bedakan anak-anak kita, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua yang juga menjadi hal penting setelah kemudian kita mengajarkan anak-anak ini dengan keyakinan dan keimanan, anak yang hadir dalam hidup kita juga harus kita didik dengan nomor 2 Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka kenalkan Al-Quran sejak dini. Ajarkan mereka dengarkan Al-Quran di usia-usia seperti ini. Asal kasih dengar banyak Quran. Insya Allah ibunya juga sudah pernah saya ngobrol lama di Mekah, Madinah, bahwa sejak di kandungan, apalagi di usia 5 bulan, anak itu sudah mendengar berdosa. Makanya kenapa ada anak ketika kemudian dia sudah 2 tahun, dia sudah bisa mengeja-ngeja Al-Fatihah, karena ibunya sering baca, mengeja ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka kehidupan kita dalam mendidik anak, pertama ya memberikan keimanan, mengikutkan dia dalam keislaman kita. Yang kedua dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga pendidikan agama yang masuk di dalamnya juga dunianya. Agama ini Bapak Ibu sekalian luas, semuanya bisa. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi wali kota, gubernur. Itu semua bagian dari agama. Tidak ada pekerjaan tidak bisa kita libatkan agama. Bahkan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, pada naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar. Yang paling pertama disebut